Saudara, kita baca dalam Mazmur 81 ayat 12 sampai 15. Menyatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Nah, di sini saudara sudah jelas bagaimana bila bangsa Israel tutur pada Tuhan, Tuhan akan membantu mereka. Tapi mereka ternyata memilih tidak setia kepada Tuhan. Ini dalam konteks di Mazmur 81 itu perikopnya tentang nyanyian pada waktu pembaruan dijanjikan. Untuk pemimpin biduan mulai dari ayat 1, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-soraklah bagi Tuhan kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pukulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencana sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang memuji Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Demikianlah Tuhan berfirman di dalam kitab Mazmur. Nah, kadangkala kita punya anggapan semua hal terjadi sesuai kehendak Allah. Apapun di dunia ini persis seperti yang diinginkan Allah terjadi. Semua karena Allah Maha Kuasa. Nah, bagaimana bila yang ternyata terjadi itu di luar kehendak Allah, yang Allah tidak menghendakinya? Apakah itu semua baik buruk, bahkan seburuk apapun semua adalah kehendak Allah? Nah, ini saudara, kita kembali ke pertentangan antara
kehendak bebas dan kehendak ditentukan Allah. Kita tidak akan menukik untuk menentukan mana yang sesungguhnya Allah katakan sesuai dengan Alkitab. Kita hanya membuka ayat demi ayat yang menunjukkan sebetulnya bagaimana nih posisinya. Dan pada saat ini di dalam kitab Mazmur dikatakan seperti itu. Bahwa Allah mengendaki kebaikan, tetapi kalau umatnya tidak mau, ya dibebaskan oleh Allah. Terserah. Dan mereka akan menanggung akibatnya. Sementara itu dulu, karena ini pembahasan masih berlanjut terus. Oke.